Beton. Quang Baho Pak, Ling Baho. Nggih. Nanti pembacaan berita penetapan dibacakan di kantor desa. Ya. Nanti setelah pelaksanaannya ada pembacaan berita acara namanya baru di TKP. Setelah dilaksanakan semua. Setelah dilaksanakan ada baru nanti berita acara eksekusi namanya itu dibacakan di memang TKP. seharusnya demikian apa memang harus sebelum eksekusi harus diadakan di tempat di TKP seharusnya, bukan di kantor desa. Boleh diadakan di kantor desa. Boleh di gitu ya? TKP. Nggih, Pak. Nggak ada harus di TKP tidak. Kan Jadi, sebaiknya sebenarnya tidak ada seharusnya tidak ada sebaiknya. Jadi pada saat kami mengundang seluruh pemohon eksekusi maupun termohon eksekusi, kami undangkan di kantor kepala desa. Boleh Bapak cek di undangannya. Dan mohon izin juga Pak dari kantor desa supaya untuk memberikan tempat untuk pembacaan. Ya, memang itu aturannya seperti itu Pak. Di mana kami melakukan eksekusi itu selama ini kami akan mohon izin matur kepada pemilik wilayah hukum yang dalam hal ini perbentuk atau kepala desa, lurah. Terima kasih. Baik Bu, memang keputusan memang harus dijalankan, dibacakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ya kami adalah relawan daripada Pak Madi Cater, keluarga Madi Cater. Artinya ikut memberikan simpati, perhatian. Yang pertama juga selain asal usul tanah, yang perlu kami akan telusuri nanti asal tanah, dan tentunya yang kedua adalah warisan, siapa yang berhak mewarisi. Berikutnya baru ke adat. Nah itu ketiga langkah tersebut tentunya kami dalam hal ini ya secara proses hukum silakan Ibu yang punya kewenangan dan dari pihak terkait dari kepolisian dan semuanya kami sangat hormati. Kami tidak ada menghambat apapun juga. Namun dalam proses yang sementara kami anggap sementara karena kejelasan ketiga hal. Yang pertama adalah sejarah tanah, yang kedua adalah sejarah silsilah dan keturunan yang pantas, yang ketiga baru adat, apakah berhak dan tidaknya seseorang yang pindah agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya Pak, itu kalau untuk kelanjutannya, kedepannya itu hak Bapak melakukan upaya ataupun mengajukan gugatan kembali atau apapun itu silahkan, itu hak ya. Betul. Tetapi untuk perkara yang sedang kita lakukan eksekusi, perkara 1063 kalau nggak salah saya 2016, maka karena ini sudah berkekuatan hukum, di mana perkara ini sudah diuji oleh majelis hakim. Di sini kami tidak bisa berkomentar apapun, kami hanya bisa melaksanakan apa yang tertera dalam amar putusannya. Sesuai dengan amar putusan ini bahwa kita termohon harus menyerahkan kepada pemohon sesuai dengan amar yang menyatakan poin 6 menghukum tergugat 1, 2 dan 3. Siapa tergugat 1, 2 dan 3? Desa adat Bahe 1, Imade Cater 2, Inyoman Suarte 3. Itulah yang tergugat 1 dan 2, 1, 2 dan 3 mengambil untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong. Itu perintah yang harus kami jalankan. Jadi sebatas kami hanya melaksanakan apa yang ada di dalam perintah ini Pak, karena keputusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik Ibu, saya potong. Sudah kami mengerti dengan putusan hukum dan kami tidak ada melawan hukum di sini. Cuma kami hanya satu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Bali terutama, untuk yang namanya warisan leluhur Bali, biar tidak terus-terusan seperti ini. Habis nanti tanah Bali kalau begini. Kita orang Bali, kita masyarakat Bali, jangan kacang lupa kulitnya. Itu saja. Oke, kita masih bisa berbicara dengan kekeluargaan, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau dengan proses seperti ini, adat direndahkan, tradisi direndahkan, warisan leluhur direndahkan. Hancur Bali. Hancur Bali.
Itu terutama hancur Bali. Di sini kita hadir sebagai perwakilan Taksu Bali. Istilahnya orang Bali ingin mempertahankan yang namanya Karang Suci, yang dimana leluhur kami termasuk Arya Sukahat biar tidak diganggu gugat dan sasik. Ini termasuk bukan cuma gugatannya di ranah tanah aja, termasuk leluhur kami juga digugat. Begitu Ibu. Ya, itu kami menjadi tidak dasar pertimbangan kami. yang seyogia dan sebaiknya dan seharusnya secara tidak mengesampingkan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Cuman dalam artian ini adat juga sangat berperan. Itu Ibu sudah bacakan dari putusan, ada namanya Desa Adat Bo, ada nama Made Cater, ada juga yang namanya nomor 3 apa tadi itu? Iya. Iya. Itu. Ya, yang tergugat. Terus yang menggugat itu satu siapa Bu? Tolong Ibu sebut. Imade Gumare yang notabene 1990 pindah agama ke agama lain. Nah demikian, tak taunya kami jujur, kami ada juga seorang informan juga mendapatkan data, informasi, ketimpangan data dan keputusan yang ada di Jakarta yang tertinggi itu MK ya? MA Mahkamah Agung itu tidak ada sayang sekali saksi daripada tergugat satupun. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah hukum itu berjalan sebelah pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tidak ada menghambat. Kami tidak ada ya, ingat catatan ya, silakan kami. Tapi kebetulan ada media yang kami juga undang dan semua para pihak yang hadir pada hari ini. Hari apa nih sekarang? Selasa. Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Demikian, terima kasih. Saya sedikit Bu. Saya dari Pasraman Ganapati, generasi Hindu nasionalis patriot sejati. Nah, masalah keputusan ini kami tidak mencampuri. Kami akan catat dalam sejarah. Ternyata ada warga adat Bali Hindu. Nah, sekarang terjadi seperti hal ini. Nah, dalam hal ini yang saya buat catatan, nanti saya buat dalam bentuk buku, akan dinyanyikan oleh sekesanti di seluruh Indonesia, di mana dalam tulis itu akan tersirat ternyata ada satu desa adat, ayah karang desa yang dinaungi oleh kayangan 3, ternyata ada salah satu warganya lain agama. Apakah itu dibenarkan oleh awik-awik desa adat di seluruh Bali? Apakah tidak? Nah, sebatas itu yang akan kami tulis, kami catat dalam sejarah. Mudah-mudahan desa-desa yang lainnya tidak terjadi seperti hal ini. Nah, demikian kurang begitu yang bisa saya sampaikan. Ingat catat, saya adalah pembina Pasraman Ganapati, generasi Hindu nasionalis patriot sejati. Ini menaungi seluruh agama. Kristen, Islam juga ada di dalam organisasi kami. Sekalipun itu basicnya Dharma Gita Hindu. Kami tidak, artinya kami tidak anti NKRI. Kami adalah Bhinneka Tunggal Ika Pasraman kami. Kalau Ibu mau tahu, silahkan cek perjalanan kami di lapangan. Sama sekali kami tidak berniat melawan hukum. Kami menghormat hukum, kami menghormat NKRI, kami Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Sikmo. Satu lagi Ibu, yang sangat kecewanya juga hari ini apa? Baru kemarin Presiden kita meresmikan Ibu di Besakih perlindungan Karang Suci, perlindungan tempat suci Besakih. Dan hari ini akan ada penggusuran tempat suci, eksekusi tempat suci. Sedangkan kemarin Presiden kita, Presiden RI 1 baru meresmikan itu. Sekarang kita melakukan hal yang berbenturan dengan beliau. Gitu, itu saya kecewanya satu. Dan sekali lagi saya tekankan untuk umat dimanapun berada, jangan lagi mengulangi hal ini. Kita di samping negara Republik Indonesia, kita juga punya adat istiadat, dan adat kita ini harus kuat. Jangan biarkan adat kita lemah seperti ini. Itu saja Ibu. Sukses semua. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dari manapun organisasi Bapak. Saya perwakilan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak-bapak lakukan
begitu juga dengan baik Bapak mau menghormati hukum, karena pada dasarnya kami juga petugas hanya melaksanakan apa yang sudah ada di dalam putusan. Terkait dengan upaya-upaya hukum ataupun tulisan yang akan Bapak catatkan, monggo silakan, nanti kalau perlu diuji kembali silakan. Pasti kita lakukan, dan itu sudah tidak berjalan. pernah menghalangi ataupun Kami dari membuat Ketua MDA nanti akan Kami dari masyarakat Bali pun sudah sangat siap untuk melawan siapapun yang merongrong tanah Bali, adat Bali. Ya, itu tadi saya perwakilan dari pengadilan mengapresiasi karena Bapak melakukan suatu menyampaikan aspirasi dengan sopan, dengan baik, dan tidak bersifat anarkis. Itu saya angkat jempol. Ya, memang itu. Inilah sikap-sikap dewasa dari masyarakat. Inilah ciri khas Bali. Kalau ada nanti anarkis itu bukan Bali. Bukan Bali. Nah ya itu. Jadi saya angkat jempol. Tapi hukum tetap kita hormati Bapak. Ya. Jadi upaya hukum yang Bapak mau akan lakukan itu monggo, nggak masalah. Nanti diuji kembali. Bagaimana di persidangan nanti Bapak harus siapkan segala sesuatunya yang menurut Bapak itu benar di hadapan hukum. Nanti apabila pada saat Bapak mengajukan gugatan ataupun apapun itu terus sampai berkekuatan hukum tetap kembali putusan nomor berapa nanti, maka dengan senang hati Bapak mengajukan permohonan eksekusi, akan kami eksekusi kembali sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan itu. Baru. Ya, Bu, itu aja. Baik, Ibu saya ngerti tugasnya Ibu. Saya paham banget tugasnya Ibu. Bapak Ibu cuma menjalankan tugas, kami terima itu, Ya. kami juga menjalankan hati kami sebagai umat Bali. Umat Hindu Bali. Terus toh adat Bali yang Iya, resto Bali. baik Bu. Nah ini Pak, saya mau Pak Catur. Ya, Bu. Apakah mereka tidak merasa prihatin, merasa kasihan dengan pengabdian Pak Made Cacar? Beliau itu sebagai penulis lontar, penyalin aksara Bali, mengajar itu puluhan tahun itu pengabdian di masyarakat juga. Dia tudi kalau tidak salah di Desa Adat Bawah sebagai DPD. Betul ya? Nah, jadinya apakah tidak prihatin, kasihan dengan pengabdian? Oh, bengnya, gue bertelah pakai semangat, angkut penumping ya.